Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Ayyuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita pada bab yakni al-at'imah al-muharramah. Jadi makanan-makanan yang diharamkan. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang makanan yang halal. Pada prinsipnya semua makanan itu adalah halal ya, kecuali yang diharamkan ya. Al-aslu fit al-at'imah yakni mubah. Ya. Asal dari makanan adalah mubah, halal ya. Kemudian kita sekarang makanan yang diharamkan ya. Karena yang diharamkan itu tidak banyak, maka datang rincian. Syariat menjelaskan secara rinci. Tidak global, tidak. Kalau halal kan global ya. Tapi kalau yang haram itu tafsiliyah, yakni secara mufassalah, dirinci. Pada prinsipnya atau secara global dibagi menjadi 3 makanan yang haram itu. Ya. Pembahasan kita, yakni kita bagi secara umum makanan yang haram menjadi 3. Yakni yang pertama al-hayawanu bariyah. Yakni hewan-hewan darat. Nah, apa saja dari hewan darat yang diharamkan? Yang pertama, malahu nabun yaftarisu bihi atau yaftarisu bihi. Ini binatang yang memiliki taring, yang dengan taring itu dia memangsa mangsanya ya. Al-asad ya. Singa ya. Namr ya. Harimau, adhib ya. Serigala ya. Fil ya. Gajah dan yang lain-lainnya ya. Itu semua kategori binatang buas yang memiliki taring. Ini dengan taring itu dia memangsa mangsanya. Dasarnya di haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An Abi Tha'labah al-Khushani, dari Abu Tha'labah al-Khushani qala, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas siba. Rawal Bukhari. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan dari setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu dhinabin minas siba fa aqluhu haram. Setiap yang memiliki taring dari binatang buas maka memakannya adalah haram. Dan juga hadis waliqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat thair. Juga hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan dari setiap yang memiliki cakar ya, maksudnya cakar dari burung. Kemudian yang kedua yang diharamkan yakni al-hayawanatu sammatu, binatang-binatang yang beracun, binatang darat yang
dia beracun. Kasamah wal aqarib wal wazagh, ya. Seperti ular, ya. Kalau cengking, ya. Tokek, ya. Wa ma yustakhraju minha, dan juga yang dihasilkan, yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari binatang-binatang itu, entah minyaknya, ya, ataupun yang lainnya, susunya kalau ada, ya, telurnya, ya, kalau ada bertelur, ya, maka haram. Dalilnya secara umum, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri-diri kalian, karena racun kalau dimakan kan berakibat bisa meninggal, ya. Itu sama dengan bunuh diri. Dan juga dari hadis Nabi, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man taradda min jabalin faqatala nafsahu, ya, fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhlidan fiha abadan. Ya. Jadi barang siapa yang menjatuhkan diri, ya, dari tempat tinggi kemudian jatuh dan kemudian mati dengan itu, ya, dia membunuh dirinya, dia jatuh menjatuhkan diri, ya, untuk bunuh diri, ya, maka apa, dia di neraka jahanam besok begitu, ya, dari tempat tinggi jatuh gitu terus, ya, selama-lamanya. Wa man tahassasa man faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhlidan fiha abadan. Barang siapa yang menelan racun, ya, dan dia membunuh diri dengan racun itu, maka besok di neraka jahanam tangannya itu memegang apa, racun, kemudian apa, dia meminumkannya, menelannya terus menerus seperti itu sampai kekal abadi. Nah, ini dalil yang menjadi apa, yang beracun ini tadi. Jadi kalau tahu sesuatu itu beracun, ya kita nggak boleh memakannya, kan begitu. Tahu bahwa hewan itu beracun, ya kita haram memakannya. Terusnya hadis, ya, wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yuja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhlidan fiha abadan. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, ya, entah dengan pedang, tombak dan yang lain-lainnya, maka apa, besok di neraka jahanam itu dia disiksa dengan bunuh diri terus, ya. Jadi dia pegang besi itu kemudian dia tusukkan dirinya sampai kekal selama-lamanya. Jadi semua binatang yang beracun itu adalah haram. Nah, wa yustathna min dzalika ma takunu maslaha talbadan fi tanawulihi. Dikecualikan kalau beracun ini kalau yang memiliki maslahat maslahat di badan, ya, ada manfaat di badan kalau memakannya. Seperti kamarkabati ba'dil adwiyatil mustamilah ala samum bil qadari ladzi yanfi'ul badan fi ilaji ba'dil amrad, ya. Misalnya yang beracun ini mungkin tidak mesti hewan, ya, seperti komposisi obat, ya. Komposisi obat itu kadang-kadang ada unsur sedikit racunnya, ya, yang dengan kadar tertentu, ya, bisa
bermanfaat untuk badan untuk membunuh penyakit khususnya, untuk membunuh bakteri misalnya. Mungkin seperti apa? Ya obat-obat yang di sana untuk membunuh bakteri yang ada di tubuh itu kan ya otomatis ada racunnya. Obat cacing misalnya ya. Itu kan ada racunnya ya. Tapi karena itu dengan kadar tertentu ya, dan keadaan tertentu maka dibolehkan. Karena memang dia kalau diminum dengan ketentuan itu tidak membunuh nyawa, tetapi bisa membunuh cacing ataupun bakteri-bakteri yang lainnya. Tapi secara umum semua yang beracun yang bisa membahayakan tubuh maka haram. Tapi kalau dengan di sana ada manfaat dengan kadar dan ukuran tertentu ya, maka dengan tujuan yang tadi untuk maslahah badan tadi maka dibolehkan. Kemudian yang ketiga yang diharamkan al-hayawanatul mustakhbatha. Ini hewan-hewan yang menjijikkan. Yang menjijikkan ya. Seperti tikus ya, itu kan juga menjijikkan ya. Mungkin kutu ya. Ini kan juga menjijikkan. Karena Allah mengatakan yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang menjijikkan, yang kotor. Wa qala Rasulullah, dan juga dalil dari Rasulullah, Nabi bersabda, khamsu minat dawabi la haraja ala man qatlihina. Ya. Ada 5 dari binatang melata yang tidak mengapa untuk membunuhnya. Yani al-ghurabu ya. Gagak ya. Burung gagak, hadhadu mungkin elang ya. Kemudian fa'ra wal hadatu yakni mungkin jenis elang itu ya, atau pemakan bangkai. Wal fa'ratu tikus, wal aqrabu kalajengking ya, wal kalbul aqur, dan anjing yang hitam atau anjing al-aqur ya. Kemudian yang keempat, ma tawallada min ma'kulin wa ghairihi, yakni hewan hasil persilangan dari yang halal dengan yang haram. Hewan yang halal disilangkan dengan atau dikawinkan dengan hewan yang haram, maka anaknya menjadi haram. Kal bighal, seperti bighal. Bighal itu kan persilangan antara kuda dan khimar wahsy ya. Khimar ahli ya. Antara kuda dan khimar, yakni khimar bukan yang khimar liar ya, bukan khimar negeri, khimar yang sudah jinak itu. Dalilnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dzabahna yauma Khaibar al-khaila wal bighala wal hamira fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bighal wal hamir wa lam yanhana anil khail. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa kita pada saat perang Khaibar ya, menyembelih kuda, bighal, dan
keledai. Maka Rasulullah SAW melarang kita dari bighal dan keledai, ya, dan tidak melarang dari kuda. Kemudian yang keenam, yang kelima, makanan yang diharamkan yakni al-humurul ahliyah, yakni keledai piaraan, ya, keledai negeri itu, ya, keledai yang sudah di Cina, yang sudah piaraan, ya. Dasarnya apa? Hadis Jabir, anan nabiyya naha yauma Khaibar an luhumil humuril ahliyah wa adina fi luhumil khail. Nabi melarang keledai negeri itu, ya, dan mengizinkan kuda, daging kuda pada saat perang Khaibar. Kemudian yang keenam yakni al-khinzir, ya, tahu ya, yakni babi. Allah mengharamkannya dalam firman-Nya, yakni qul la ajidu fi ma ukhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah, tidaklah aku dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan dari memakan makanan, ya, kecuali yang dia itu berupa apa, bangkai ataupun darah ataupun daging babi, karena itu merupakan najis, ya. Itu al-at'imah al-muharramah, makanan-makanan yang diharamkan, yakni min jinsil apa, hayawanul bariyah, dari hewan-hewan darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.